kita lolos sampai 50 besar dan waktu itu memang di 50 besar desa terbaik dari 3.400 lebih desa seluruh Indonesia. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun Anda berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi, orang bisa bicara akan memberikan layanan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk kesempatan hari ini sudah ada narasumber, Saudara Billy dari Pace Kreatif. Kita akan mengangkat tema digitalisasi pariwisata. Saudara Billy ini kan dari Kampung Yoboy ya. Nah, Kampung Yoboy ini kita tahu pada saat pandemi terus tiba-tiba viral. Ada kampung yang dermaganya warna-warni, terus akhirnya viral dan orang-orang pada kesana. Iya, untuk Saudara Billy ya. Kenapa sampai bisa waktu itu ada ide untuk bikin itu jembatan warna-warni itu? Oh iya, terima kasih loh. Terima kasih sudah undang kami. Saya mewakili teman-teman pemuda di Kampung Yoboy dan teman-teman di Pace Kreatif. Kami bersyukur ya bisa diundang ke sini untuk bicara, apalagi di Pemprov langsung ya lewat ini. Orang bisa bicara. Ya, jadi sedikit saja itu bagaimana Kampung Yoboy sampai jadi kampung wisata itu karena kita memanfaatkan digitalisasi pariwisata yang mungkin menurut kalau Tom bilang digitalisasi kan banyak teman-teman pikir yang tinggi-tinggi. Itu sebenarnya digitalisasi itu hanya foto atau video yang kita ambil gambar yang nyata real di kampung atau objek. Terus kita foto atau kita video itu sudah jadi bentuk foto atau video itu yang disebut digitalisasi. Iya, digitalisasi. Jadi digitalisasi pariwisata itu yang digitalkan ya? Iya, jadi objek-objek yang di tempat wisata yang kita mungkin karena sekarang banyak medsos media sosial yang jadi gambar yang kita ambil seperti contoh di Kampung Yoboy kita upload di media sosial ya dengan caption, dengan hashtag, terus dengan kita mungkin tag ke beberapa temannya itu sederhananya itu digital. Oke. Ini manfaatnya sendiri apa? Maksudnya kan setelah konten-konten ini ada kan harus diposting. Nah setelah diposting ini manfaat digitalnya ini apa? Iya, jadi manfaat dari foto tadi atau video tadi itu mungkin karena pertama lebih efektif dan efisien karena kita memanfaatkan sekarang semua pakai handphone di tangan, jadi mungkin lewat digitalisasi tadi manfaatnya ya semua orang bisa lihat dengan mungkin beberapa strategi lagi, terus ada mungkin kita ada editing di dalam, terus ya ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa digunakan, bisa lebih banyak orang yang tahu lebih luas. Jadi lebih ini itu efektif dan karena sekarang jaringan sudah ada di mana-mana, terutama di sekitaran kota atau di sekitar daerah kita, jadi kita bisa menjangkau orang, terutama lebih jauh ya. Lebih jauh, lebih efektif. Jadi untuk setelah di digital gini berarti akunnya sendiri ya medsosnya apa? Iya. Kita memang memanfaatkan media sosial karena itu yang paling murah. Paling murah terus. Memang awalnya itu kita memang benar-benar dari kampung ya, bukan di pinggiran kota, memang benar-benar dari kampung dan benar-benar dengan apa yang ada. Dan bahkan kalau sekarang tuh bilang kalau sudah ada pulsa darurat. Kebanyakan anak-anak mulai dari situ. Oke. Jadi memang ini perlu sekali untuk digitalisasi ya. Sangat perlu sekali. Jadi kan kalau kita lihat pakai mata kadang biasa saja toh. Tapi kalau kita pakai kamera dengan angle-angle yang bagus,
Iya. Jadi memang harus sering dicoba-coba ya untuk mendigitalisasi nih. Jadi mungkin ada trik-trik ya untuk foto itu supaya lebih menarik atau apa. Iya, memang kalau foto memang ada beberapa sudut pandang, ada lebih khusus ada lah untuk mau belajar foto atau video, tapi untuk itu, untuk bagian yang kita cerita hari ini itu jangan jadi ukuran pertama. Oke. Jadi ukuran pertama. Jadi kalau apa saja yang ada, HP jangan juga tunggu HP bagus dulu baru bisa, atau kamera bagus dulu baru bisa. Itu nanti setelah itu tingkatan, setelah mungkin kita sudah ada setelah kampung pariwisata, ada level-level ini baru mungkin bisa yang lebih pro lagi. Tapi untuk hari ini apa yang ada di kita punya tangan hari ini, pasti di dalam satu wilayah itu atau kampung itu ya ada yang punya HP agak bagus, mungkin bisa manfaatkan itu dulu. Oke. Ini kalau kita lihat sekarang nih ternyata kan ada Kampung Yoboy ini masuk di desa wisata, salah satu desa wisata. Ya. Kemarin kalau tidak salah ada Pak Menteri Sandiaga Uno juga berkunjung ya ke sana ya. Iya, Itu benar. event apa ya yang Pak Menteri Iya, datang? jadi itu anugerah desa wisata. Jadi anugerah desa wisata Indonesia. Jadi kita ikut dalam kegiatan itu, program kementerian. Ya, kita ikut juga, itu juga melalui media sosial, karena informasi yang kita dapat bukan kita dapat dari pemerintah, tapi kita dapat karena kita main media sosial, dan ternyata karena bicara tentang pariwisata kita ketemu itu flyer, terus ketemu ini dari media sosial kementerian bahwa oh ada ini, Event ini. ada event ini. Jadi kita coba-coba daftar, karena di situ ya bisa daftar juga komunitas atau kelompok. Tapi kalau dari Papua sendiri ada berapa desa wisata yang ikut di? Kalau pastinya mungkin kemarin yang ikut ini program kementerian yang pertama. Oke. Pertama di pas Pak Menteri Sandiaga itu, ini program pertama. Program pertama, dan waktu itu Papua kalau tidak salah ada sekitar empat yang ikut. Tapi waktu itu Tobati juga ikut. Kalau dari Jayapura, Tobati ikut di Provinsi Papua. Tobati yang lolos sampai 100 besar kalau tidak salah. 100 atau 200 besar, 200. Oke. Dan kita lolos sampai 50 besar, dan waktu itu memang di 50 besar desa terbaik dari 3.400 lebih desa seluruh Indonesia. Iya, berarti masuk terbaik ya. Kalau 50 besar kan berarti memang sudah sangat baik ya. Iya, dan memang di 50 besar itu ada lagi kategori. Yang kita masuk di kategori konten kreatif. Jadi di konten kreatif itu yang bagiannya di dalamnya itu digitalisasi pariwisata. Iya, jadi waktu kita pas lagi rame-ramenya Yoboy itu, kita juga sempat ke sana, terus kita cerita-cerita sama ada Ade Yoke kan. Iya. Ini kan salah satu pemuda juga di situ ya. Jadi memang ternyata katanya waktu Yoboy ini begitu pas viral, terus orang-orang belum siap. Ternyata orang-orang kampung belum siap, ternyata orang sudah datang. Iya. Nah setelah orang datang ini kan berarti orang di kampung juga harus tidak mau harus terima, karena orang sudah datang karena sudah terlanjur viral. Jadi memang kekuatan medsos digital ini pengaruhnya luar biasa ya. Luar biasa, sangat luar biasa, dan efektif sekali. Efektif. Iya. Jadi kalau untuk Yoboy sendiri nih akun medsosnya ini. Iya. Kita ada punya akun di Facebook itu Kampung Yoboy kalau di Facebook. Terus kalau di Instagram itu Yoboy_fa. Jadi Yoboy.fa. Oh, kalau Yoboy fa itu maksudnya? Fa itu kalau untuk orang Sentani itu sebut itu anak. Oh, anak. Jadi anak Yoboy. Anak gitu. Yoboy ya? Iya. Oh iya. Jadi pakai bahasa lokal ya? Iya, bahasa lokal di ujung. Oke, jadi
tujuan. Jadi kalau setelah digitalisasi terus diposting ke media sosial. Nah, Iya. tujuannya sebenarnya setelah diposting terus jadi banyak orang yang lihat. Berarti kan anak-anak di kampung ini tujuannya pertamanya apa gitu. Maksudnya kita bikin apa? Menurut itu kan di chat begitu kan supaya ada tujuannya kan. Nah, setelah itu viral dan segala macam. Iya, memang tujuan hari itu mungkin seperti itu dan tujuan itu dia seperti setiap kali berkembang mengikuti. Hari ini mungkin dulu kita tujuan hanya orang datang. Karena jujur ketong di sana tidak ada yang belajar pariwisata. Ini otodidak saja dan awalnya itu dari sekedar hobi hobi untuk gimana kita foto-foto, terus video, terus posting di media sosial. Tapi di perjalanan itu kan saya dan teman-teman di PC Kreatif kita kalau sekedar foto dan video terus kita upload kan hanya untuk dapat kok jago, ketong dapat like, dapat komen di media sosial itu sebenarnya level itu sudah tidak perlu lagi untuk kita. Jadi kita lebih perlu itu bagaimana berkat postingan kita itu berdampak langsung ke terutama orang asli Papua di kampung. Di kampung ya. Di kampung. Jadi mulai sebenarnya dari situ. Tujuannya sebenarnya ke situ. Bagaimana berdampak dan karena dari hobi terus akhirnya berkembang bisa berdampak di situ dan memang kita tidak lebih spesifik belajar pariwisata tidak. Otodidak. Oke, tapi sekarang sudah berdampak ya di kampung sendiri. Ya kalau sudah ada pengakuan dari level pemerintah kementerian ya itu mungkin dampak itu. Ya. Dampak. Sekarang kalau kita mau ke Yoboy, Iya. berarti kan kita ke Sentani. Benar. Terus ke dermaga Yahim. Iya. Nah terus dari Yahim ke Yoboy Iya. naik. Ke Yoboy naik motor, perahu motor. Oke, itu untuk dia punya biaya? Kalau ini sekarang sudah jadi 10.000 10.000. Jadi dulu itu kan 5.000. 5.000 menyeberang sekarang 10.000. Ya kalau untuk wisatawan itu orang kan tahu ya di kampung karena kita wilayah Kampung Yoboy itu kan dia sendiri tidak terhubung dengan kampung-kampung lain. Jadi ketong tahu orang ini dia datang pasti tujuan wisata. Jadi biasa orang yang pakai motor ini dia minta tarifnya itu 10.000. Oke. Kalau kan masyarakat 5.000. 10.000 kan masih bisa ya dijangkau lah. Ya lumayan itu karena menyeberang sekitar 10 menit. Terus ada mau event-event apa lagi di Yoboy ini? Kita tahun ini bulan Oktober karena kita kan berada di Kabupaten Jayapura ya. Kabupaten Jayapura tahun ini ada bikin Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 sekaligus bikin Festival Danau Sentani. Jadi kita bentuk dukungan dari masyarakat adat di kampung, kita rencana bikin 3 event. Jadi salah satunya Festival Ulat Sagu yang kedua karena di awal kita pernah bikin tahun 2020. Terus nanti ada seperti Iso Solo, jadi itu kalau bahasa Sentani namanya Rokabia. Itu kita pembuatan rumah Ondoafi. Tapi kayunya itu biasa dibawa dari kampung lain. Jadi nanti kayu itu dibawa dari kampung Ayapo ke Yoboy itu pakai tarian Isolo yang tarian di atas air itu bagian dari Festival Danau Sentani juga. Nanti kayu dibawa terus masyarakat yang datang bisa ikut ambil bagian dan bisa lihat juga bagaimana prosesi orang di kampung bikin rumah Ondoafi. Bikin rumah Ondoafi itu event kedua. Dan yang ketiga itu nanti ada pembayaran kepala. Jadi orang Sentani kan biasa bayar kepala, bayar mas kawin, terus makan sumbang itu bukan? Bukan. Beda bukan. Ini bukan. Iya, kalau ini bagian dari kalau orang kan biasa bilang mati bayar ini sudah. Jadi orang bayar kepala. Jadi ini bukan buat-buat, hanya memang pembayaran kepala kita bikin di bulan Oktober supaya sekaligus masyarakat atau orang yang datang bisa tahu ini budaya kita. Oke, jadi memang sekarang sudah berkembang ya dari awalnya cuma
warna-warni, orang datang. Iya, benar, Terus benar. sekarang Yoboy sendiri sudah mulai bikin event-event ya. Iya. Tadi 3 event ya. 3 event. Berarti tanggal berapa sampai tanggal berapa tadi? Tanggalnya memang itu kita di kampung kalau bikin kegiatan tuh kan ada rapat dulu ya. Oke, Rapat terus rapat antara pemerintah adat sama gereja. Jadi rapat untuk penentuan tanggal itu belum, tapi kalau bulan sudah. Bulan Oktober. Bulan Oktober terus tapi kalau tanggalnya pasti itu di antara 25 sampai 30. Oke, Karena jadi jelang itu kan ada Kongres Masyarakat Adat. dua hari ya. Iya, dua Satu hari. event 2 hari Satu langsung event. selesai langsung. Iya, Oke, baru nanti event itu berarti bisa dikunjungi oleh bisa. masyarakat umum. Bisa. Event itu terbuka untuk umum karena bagian dari dukungan masyarakat adat di kampung untuk mensukseskan agenda daerah yang tadi. Ada Festival Danau Sentani, ada FDS, Kongres Masyarakat Adat itu. Oke. Jadi nanti Yoboy berarti mau bikin event buat teman Sobat Tobi kalau mau ke sana nanti mungkin nanti informasinya bisa di medsosnya itu ya. Iya. Yoboy Fa Di tadi ya. medsos iya. Di Pace Kreatif juga ya. Jadi nanti Sobat Tobi mungkin bisa memfollow akun Yoboy Fa sama Pace Kreatif. Nanti di situ ada info-info dari Kampung Yoboy dan kampung-kampung yang lain. Kalau Pace Kreatif sendiri kan tidak cuma Yoboy kan. Iya, tidak. Nah, jadi ada event-event yang lain, Iya, ada event lain beberapa kampung-kampung yang lain. Iya. Memang secara ini nanti di teman-teman di Pace Kreatif juga nanti di saat itu ada bikin sama-sama dengan masyarakat itu mungkin seperti lomba foto terus pameran foto yang berbicara tentang sagu, tentang etnik, bagaimana kearifan lokal dan itu memang murni inisiatif sendiri dan kita harap ke depan mungkin ada yang tertarik mendukung bisa. Oke, jadi ya, nanti ini berarti sementara nih masih ini ya swadaya di situ, pemuda di situ ya. Iya, swadaya inisiatif. Mudah-mudahan nanti ada dukungan dari Pak Sandiaga Uno kayak kemarin dikunjungi dari Kementerian Pariwisata. Pasti. Kita harap sampai ke situ. Mudah-mudahan juga event-eventnya bisa jadi event tahunan seperti FDS ya. Itu bagian dari mimpi yang kita kejar. Iya, mudah-mudahan. Jadi kalau kita di Jayapura sini kan ada beberapa festival FDS, Danau Sentani, Humboldt yang di Jayapura. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti yang di Yoboy juga bisa jadi event tahunan. Iya, kita harap bisa berkembang dari tingkat lokal ke daerah dan ke provinsi bahkan ke Indonesia ya. Gitu. Kita harap begitu seperti begitu. Dan ini bukan sesuatu yang kita buat ini memang sudah ada, hanya kita mau angkat kearifan lokal saja supaya orang tahu, selain orang tahu budayanya tetap lestari, tapi kita juga bisa menghasilkan uang dari situ dan uangnya itu langsung ke orang di kampung, bukan singgah di tempat lain lagi, memang langsung kalau kasarnya itu langsung di dapur begitu, di mama-mama. Iya, jadi memang zaman digital sekarang ini banyak orang dari kota itu dia mau ke kampung. Iya, betul. Untuk rasakan pengalaman-pengalaman yang ada di kampung. Iya. Macam dong mau rasa macam ulat sagu tadi. Iya. Pasti orang mau rasa tuh barang ini rasanya seperti apa gitu. Iya. Memang kita harap menurut kami itu hal-hal yang tidak ditemukan di tempat lain dan memang itu asli milik kita dan kita tidak mau buat-buat dan apa saja yang ada karena budaya itu sebenarnya mahal. Mahal ya. Iya. Jadi buat Sobat Tobi nanti kalau mau coba-coba ulat sagu dan bisa ke Kampung Yoboy nanti ikutin festivalnya, nanti kita juga akan update di sini. Kalau sudah ada tanggalnya dan flyer yang pasti, kita dari Tobi juga akan bantu promosi supaya terima kasih. Festival nanti bisa banyak masyarakat yang datang. Iya. Oke. Mungkin sampai di sini, Billy. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah mau cerita-cerita tentang Yoboy. Iya. Semoga nanti Yoboy tambah berkembang dan festivalnya bisa jadi festival tahunan. Iya.
Terima kasih Saudara Billy sudah datang. Kita sampai di sini buat Sobat Tobi. Nantikan edisi podcast berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.